Progres pembangunan Bandara VVIP IKN capai 50%. Kementerian Perhubungan, Kemenhub, menyatakan bahwa progres pengerjaan Bandara Very Important Person, VVIP, di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, sudah mencapai 50%. Progresnya, pengerjaan Bandara VVIP IKN, kalau kami nggak salah sudah mencapai sekitar 40-50%, kata Sekretaris Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Sigit Hani Hadianto di sela menghadiri Indonesia Aero Summit 2024 di Jakarta, Selasa. Sigit menyampaikan bahwa pengerjaan Bandara VVIP bernama Nusantara Airport tersebut terus dilakukan bersama Kementerian PUPR, sehingga bisa rampung sesuai yang ditargetkan. Meski begitu, Sigit mengatakan bahwa bandara tersebut ditargetkan bisa digunakan sebelum perayaan upacara Hari Ulang Tahun, HUT, Kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada Agustus. Ini masih terus berprogres, Menhub, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, bahkan dalam setiap kesempatan selalu bergerak ke sana. Jadi, memang kita terus upayakan sesuai dengan target bahwa itu bisa fungsional di 1 Agustus untuk kegiatan paling dekat 17 Agustus, ucap Sigit. Lebih lanjut Sigit mengatakan bahwa bandara yang dibangun tersebut belum direncanakan untuk melayani penerbangan komersial. Sigit menjelaskan, bandara tersebut rencananya akan digunakan untuk kebutuhan penerbangan tamu-tamu negara dan melayani kepentingan kegiatan pemerintahan di IKN. Selain itu, bandara IKN tersebut juga belum akan memiliki kode yang umumnya diberikan kepada bandara-bandara komersial. Oh, enggak. Bandara khususnya emang disiapkan untuk melayani kegiatan VVIP di IKN. Yang jelas, saat ini bandaranya statusnya adalah Bandara VVIP, kata Sigit. Sebelumnya, Menteri Perhubungan, Menhub, Budi Karya Sumadi menargetkan Bandara Nusantara Airport bisa digunakan untuk menerima tamu-tamu VIP dan negara pada upacara HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara, IKN. Memang perayaan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus yang menjadi leading sektornya adalah Kepala Sekretariat Presiden, Kasetpres. Kami ditugaskan secara khusus untuk persiapan Bandara IKN yang sekarang namanya sudah ditetapkan menjadi Nusantara Airport, kata Menhub di Tuntang, Semarang, Jawa Tengah Minggu 16 Juni. Menurut dia, tugas Kemenhub adalah menyelesaikan Nusantara Airport pada Agustus sehingga para tamu VIP dan negara yang datang ke IKN menggunakan pesawat bisa langsung mendarat di bandara tersebut. Menurut dia, waktu tempuh dari Nusantara Airport ke kawasan inti pusat atau KIP IKN kira-kira hanya 20 menit. Kita akan menggunakan bandara tersebut, Bapak Presiden RI sudah menyampaikan pula tentu selain menteri, kita akan mengundang seluruh duta besar negara-negara sahabat yang akan terbang dari Jakarta ke IKN, katanya. Erik target lapangan upacara HUT RI di IKN rampung dalam sebulan. Menteri BUMN Erick Thohir menargetkan lapangan upacara penunjang peringatan Hari Ulang Tahun, HUT, ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Negara Nusantara, IKN, rampung dalam 30 hari mendatang. Ia optimistis pengerjaan proyek itu bisa selesai tepat waktu. Dengan masih menyisakan waktu sekitar sebulan, kami optimistis bisa menuntaskan arahan Presiden Jokowi agar lapangan upacara dan Istana Negara bisa selesai sesuai waktu, kata Erik saat meninjau lapangan upacara IKN dan Istana Negara dalam rangka persiapan HUT RI, dikutip dalam keterangan tertulis, Minggu 30 Juni. Insya Allah, HUT Kemerdekaan Perdana di IKN ini akan membanggakan bangsa Indonesia karena akan dihadiri para tamu dari dalam dan luar negeri, sambungnya. Erik menjelaskan perkembangan pembangunan lapangan upacara dan Istana Negara di IKN telah mencapai 77,9%. Ia merinci sejumlah fasilitas yang telah terbangun di lapangan upacara dan Istana Negara, beberapa di antaranya yakni area Plaza Tamu Agung, area lobi, dan area kolom 34 pilar. Lebih lanjut, Erik mengklaim perkembangan yang telah mencapai 77,9% itu telah melampaui target pembangunan sebelumnya yakni 73%.
Diberitakan, pemerintah mempersiapkan 2 gelaran upacara peringatan HUT kemerdekaan ke-79 RI tahun ini, yakni di IKN dan Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, PMK, Muhadjir Effendi mengatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan ikut upacara di IKN. Sementara Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka akan upacara di Jakarta. Namun, belum ada daftar lengkap pejabat yang upacara 17 Agustus di IKN dan Jakarta. Muhadjir hanya memastikan para mantan presiden akan diundang. Menurutnya, hal itu menjadi arahan langsung dari Jokowi. Pak Presiden merekomendasi pokoknya harus jadi perhatian, tokoh-tokoh itu harus dapat perhatian. Soal nanti di sini atau di IKN nanti belakangan, ujarnya. Erick Thohir, BUMN siap penuhi pasokan listrik dan gas di IKN. Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Erick Thohir menyatakan kesiapan BUMN dalam memasok kebutuhan energi, baik listrik dan gas, untuk kantor-kantor pemerintahan di Ibu Kota Nusantara, IKN. Selain itu, Erick juga mengecek kesiagaan perusahaan-perusahaan negara dalam memenuhi beragam fasilitas penunjang utama untuk pelaksanaan HUT ke-79 kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang di IKN. Alhamdulillah, penugasan penting yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada kementerian dan perusahaan-perusahaan BUMN untuk menyiapkan berbagai fasilitas penting dan utama untuk kantor-kantor pemerintahan di IKN, hingga saat sesuai jadwal, ujar Erick melalui keterangan di Jakarta, Sabtu. Erick menyebut, Istana Presiden, rumah tapak jabatan menteri, hingga kantor Kementerian Koordinator 3 dan 4 sudah disuplai jaringan listrik dari PLTS dan jaringan gas. Ia juga menambahkan, kesiapan serupa juga diperuntukkan secara khusus untuk menyambut pelaksanaan HUT ke-79 kemerdekaan RI yang pertama kali di IKN. Dengan waktu tersisa, sekitar sebulan lebih, kunjungan ini bersama para dirut dan wadirut BUMN untuk memastikan semua fasilitas yang menjadi tanggung jawab kami bisa selesai tepat waktu, katanya. Dalam peninjauan di IKN pada Sabtu ini, rombongan Kementerian BUMN mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya, PLTS, Training Center PSSI, kawasan rumah tapak jabatan menteri, RTJM, dan Istana Presiden berikut lapangan di depan istana yang akan menjadi lokasi upacara 17 Agustus mendatang. PLN baik melalui PLTS ataupun gardu induknya, diharapkan mampu memasok listrik, tak hanya untuk kebutuhan daya total di lokasi upacara HUT kemerdekaan, tapi juga memastikan pasokan listrik interkoneksi di Kalimantan juga aman. Begitu pula jaringan telekomunikasi yang menjadi tanggung jawab Telkom. Bagaimana kesiapan layanan dan infrastruktur, sehingga acara HUT RI yang berlangsung di IKN dan Jakarta bisa berlangsung paralel, termasuk siaran langsung melalui TV Pool dan konsep acara yang interaktif komunikasi berjalan lancar, ujar Erick. Khusus untuk peringatan HUT kemerdekaan RI, PLN siap menggunakan PLTS di IKN untuk mensuplai listrik sebanyak 10 MW dari kapasitas sebesar 50 MW, gas insulated substation, GIS, 150 kV dengan kapasitas 2x 60 MVA, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan 9 unit gardu hubung serta gardu distribusi. PLN siap menjamin keandalan backup supply berupa genset untuk kebutuhan daya total venue utama rangkaian upacara HUT RI sebesar 1,5 MW. Sementara itu, PT Telkom yang bertanggung jawab dalam urusan telekomunikasi telah menyiapkan jaringan fixed broadband, FBB, di 10 lokasi IKN dan Jakarta dengan total kapasitas backbone mencapai 200 Gbps serta 34 BTS Telkomsel untuk mobile broadband, 2G, 4G, 5G, yang dapat melayani 35.000 pelanggan dengan keandalan prima. Dengan konsep acara HUT RI yang bersamaan antara IKN dan Jakarta, Telkom juga berkewajiban memastikan pelaksanaan TV Pool berlangsung mulus sehingga komunikasi interaktif antara Istana Presiden IKN dan Istana Merdeka Jakarta tidak mengalami kendala. Sedangkan keberadaan BUMN Karya ditugaskan dalam kesediaan beragam fasilitas fisik untuk Istana Presiden yang sudah mencapai 77,9% dan kawasan rumah tapak jabatan menteri yang terdiri dari 36 unit.